Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Germanus Naru dengan NIM 20220030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang embedded system yang saya dapatkan selama 1 semester ini. Penjelasan materi ini sebagai hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah embedded system. Baik, kita masuk ke materinya. Pembelajaran tentang embedded system. Yang pertama, sejarah embedded system. Sistem embedded modern yang pertama dikenali oleh Apollo Guidance komputer dikembangkan oleh Charles Draper di MIT Instrument Laboratorium awal tahun 1960-an. Apollo Guidance Computer atau AGC adalah onboard digital komputer atau papan komputer digital diinstal di setiap spacecraft program Apollo, baik Command Module atau CM dan Lunar Module atau LM. Yang berikutnya, kategori sistem embedded. Yang pertama, mandiri atau standalone atau perangkat standalone. Yang kedua, hard real time. Yang ketiga, real time system embedded. Yang keempat, soft real time. Apa itu embedded system? Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tiap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk berfungsi tertentu dan fungsi dalam sistem yang lebih besar. Sistem embedded memiliki 3 komponen. Yang pertama memiliki hardware, yang kedua memiliki software dan firmware, dan yang ketiga memiliki sistem operasi waktu nyata atau real time operating system atau RTOS. Yang berikutnya, struktur dasar sistem embedded. Berikut struktur data dari sistem embedded. Ilustrasi berikut menunjukkan struktur dasar sistem embedded. Yang pertama, sensor. Terus yang berikutnya ada konvektor, terus prosesor atau ASIC. Berikutnya DA, controller, aktuator, dan memori. Selanjutnya, komponen utama embedded system. Embedded system biasanya merupakan bagian dari perangkat yang lebih besar yang di dalamnya terdapat hardware dan peralatan mekanik. Embedded system memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga real time operating system. Selanjutnya, arsitektur sistem embedded. Arsitektur sistem embedded merupakan sebuah abstraksi dari perangkat embedded dan merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat mendesain sistem baru. Selanjutnya, pengertian fungsi, jenis-jenis dan manfaat mikrokontroler. Yang pertama, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip terintegrasi yang biasanya menjadi bagian dari sebuah embedded system.
atau sistem yang didesain untuk melakukan satu atau lebih fungsi khusus yang real time. Yang kedua, fungsi mikrokontroler. Fungsi mikrokontroler ada banyak sekali sampai tidak bisa disebutin semua, tapi ada beberapa yang penting-penting saja, yaitu yang pertama sebagai counter, yang kedua sebagai decoder atau encoder, yang ketiga sebagai flip flop, yang keempat sebagai pembangkit osilasi, yang kelima sebagai timer atau pewaktu, dan yang keenam sebagai ADC atau analog digital converter, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis mikrokontroler. Di sini ada dua jenis mikrokontroler. Yang pertama mikrokontroler AFR dan mikrokontroler MCS51. Pengertian macam-macam jenis sensor, penjelasan contoh gambar. Yang pertama, pengertian sensor. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Yang kedua, jenis-jenis sensor secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sensor fisika dan yang kedua sensor kimia. Di sini sensor fisika adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika yang termasuk ke dalam jenis sensor fisika, yaitu yang satu sensor cahaya, yang kedua sensor suara, yang ketiga sensor suhu, dan yang keempat sensor gaya. Selanjutnya sensor kecepatan. Sensor kimia adalah sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik. Biasanya ini melibatkan beberapa reaksi kimia yang termasuk ke dalam jenis sensor kimia, yaitu sensor pH, yang kedua sensor gas, ketiga sensor oksigen, dan yang keempat sensor ledakan. Berikut ini merupakan macam-macam sensor beserta fungsi dan implementasinya. Yang pertama, sensor cahaya, seperti pada gambar di samping. Sensor cahaya seperti namanya, sensor ini digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk warna atau cahaya yang diubah menjadi daya yang berbeda. Yang kedua, sensor tekanan. Dilihat seperti gambar ini. Sensor tekanan ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Contoh produk yang menggunakan sensor tekanan seperti alat untuk mendeteksi tekanan darah orang dewasa secara otomatis. Selanjutnya, sensor proximity. Ini adalah gambarnya. Sensor proximity atau yang disebut sensor jarak adalah sebuah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Contoh pemanfaatannya dari sensor proximity yaitu pada smartphone yang pada proses pengaplikasiannya
menggunakan teknik air gestur. Selanjutnya, sensor ultrasonik. Bisa dilihat gambarnya. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pentulangan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Selanjutnya, sensor kecepatan atau RPM. Sensor kecepatan atau velocity sensor adalah suatu sensor yang dipakai untuk mendeteksi kecepatan gerak benda guna selanjutnya diolah ke dalam format sinyal elektrik. Berikutnya, sensor magnet. Sensor magnet atau disebut juga relay bulu adalah alat yang akan mempengaruhi medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Prinsip kerja alat adalah mendekatkan magnet pada sensor. Keluaran sensor berupa tegangan atau dikuatkan oleh op amp agar dapat diproses oleh adesi. Selanjutnya, sensor penyandi atau encoder. Sensor penyandi atau encoder digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat. Contoh pengimplementasiannya yaitu sensor ini dapat dibuat menjadi suatu sistem yang dapat menghitung kekuatan gempa bumi dengan menggunakan sensor instrumental rotary encoder dan diolah oleh microcontroller. Selanjutnya, sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor ialah suatu komponen yang dapat mengolah besaran panas menjadi besaran listrik sampai dapat mendeteksi fenomena perubahan suhu pada proyek tertentu. Contoh peralatan-peralatan listrik maupun elektronik yang memakai sensor suhu diantaranya laksana termometer suhu ruangan, termometer suhu badan, rice cooker, kulkas, air radiator, kondisioner atau pendingin ruangan, dan masih tidak sedikit lagi, masih banyak sedikit. Berikutnya, flame sensor. Flame sensor adalah sensor yang mempunyai fidel sebagai pendeteksi nyala api, di mana api itu mempunyai panjang gelombang antara 760 sampai 1000. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika materinya kurang. Terima kasih.